dan
pas berlima ya. Oke, kita mau nyanyi lagi lagu kah? Semua masih ingat lagunya Kebaktian Pada? Susahnya aku tak. Oke, kita nyanyikan, Abang. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Sehat kan? Udah sarapan semua? Harus semangat ya. Harus semangat, harus sehat ya. Harus tetap di dalam doa walaupun kita masih ibadah di rumah. Kita sudah memasuki bulan Agustus 2020 ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik semuanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami, yang menyertai kami siang dan malam, memberi kami makan minum, memberi kami fasilitas, memberi kami keluarga, yang memberi kami firman Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, yang cantik-cantik, yang molek-molek ya, yang ganteng-ganteng ya. Iya, tentu sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang lebih baik. Buka Alkitabnya dari kitab Efesus pasal yang kelima.
pasal yang kelima ayat 8 hingga ayat 9. Ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya, ada 2 ayat ini ya. Efesus pasal 5 ayat 8 hingga ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Coba adik-adik semuanya, kalau listrik mati pada malam hari bagaimana? Ada yang takut? Banyak yang takut kan? Banyak pasti kan kalau kegelapan terjadi kan? Apalagi mau ke kamar mandi. Udah mau ke kamar mandi lampunya mati gimana? Pasti ngompol dalam jangan sendiri kan? Itu karena ketakutan, karena kegelapan. Bagaimana kalau dunia ini gelap siang dan malam? Berarti nggak ada kehidupan. Kematian yang ada, kubur yang ada, kuburan yang ada. Kuburan itu gelap karena sudah ditimbun dengan tanah. Itulah kegelapan. Jadi tidak ada yang menginginkan kegelapan sebenarnya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, janganlah kamu, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dulu kamu adalah orang-orang berdosa. Dulu kamu dikuasai oleh iblis. Upah dosa adalah maut. Itu kekuasaan iblis. Tapi dengan terang Injil Tuhan, terang firman Tuhan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dia harus memasuki liang kubur. Setelah disalib, lalu dibuka, kegelapan itu menjadi terang. Jadi manusia itu mendapatkan suatu terang yang luar biasa. Jadi cahaya yang luar biasa menerangi semua kegelapan karena ulah iblis dari zaman Adam. Jadi adik-adik semuanya, jadi gelap itu menjadi terang karena sudah dibangkitkan oleh Kristus. Sifat kegelapan, coba kita terangkan ya. Coba jelasin bagaimana sifat kegelapan itu. Biasanya sifat kegelapan itu adalah, kalau amang tafsir sekarang ini adalah kebodohan. Siapa mau bodoh? Gak ada kan? Semua kita mau pintar-pintar ya. Kegelapan itu karena kemalasan. Anak-anak sekarang banyak yang malas bangun tidur. Harus dibangun nih kakak atau mamanya kan mau ke sekolah. Tapi sekarang terlalu lama sekolah ya. Terlalu lama liburnya, terlalu lama di rumah ya. Akibat siapa? Si corona ya. Mudah-mudahan corona pergi jauh-jauh ya, supaya kita bisa bertemu guru kita, bertemu sekolah minggu dan lain sebagainya. Kemudian sifat kegelapan itu adalah kejahatan. Termasuk tadi kemalasan itu adalah kejahatan juga. Kebodohan itu juga adalah kejahatan. Kemudian karena dia jahat, dia juga menjadi pemarah. Karena dia malas, dia juga pemarah. Akibat bodoh, malas, akhirnya apa? Dia menjadi serakah. Dia menjadi serakah. Akibat
semuanya itu dia menjadi orang bebal. Jadi itu sifat-sifat dalam kegelapan. Mau menjadi gelap nantinya, kalau tidak mau, jangan mau bodoh. Supaya jangan nggak mau bodoh, harus belajar, membuka buku, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau guru sekolah minggu, ya. Supaya jangan bodoh, harus kita tentu hormat, takut akan Tuhan. Sebab dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Jadi biasanya orang-orang bodoh, malas, jahat, pemarah nantinya akan menjadi serakah, menjadi orang rakus. Coba siapa dalam cerita Alkitab yang rakus? Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli kan? Ketika pada saat itu memasak daging, belum pada matang sudah diambil dan dimakan. Jadi Tuhan itu marah. Jadi akibat kesalahan itu kematian terjadi. Jadi untuk itu anak-anak sekolah minggu HKBP Ciledug tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh dalam kemalasan, kejahatan, pemarah, serakah, bebal. Tapi anak-anak sekolah minggu harus menjadi, tadi katakan apa? Baik, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di dalam itu, di dalam kebaikan, keadilan, kebenaran itu ada di sana ada kejujuran. Jujur. Ketika disuruh contohnya belanja, ya jujurlah. Kalau dikatakan 5.000 rupiah, jangan dikatakan 6.000 rupiah. Berarti dia gak jujur. Memulai gak jujur dari hatinya, selamanya tidak akan jujur. Ingat itu. Kalau orang yang tidak jujur, tidak akan dipercaya oleh orang lain siapapun sampai akhir hayatnya. Artinya jangan pernah belajar tidak jujur. Jangan pernah belajar tidak jujur. Kemudian kita diharapkan menjadi anak-anak yang rajin. Rajin ngapain? Jangan katakan rajin nyontek. Itu bukan kerajinan. Kerajinan apa? Rajin belajar, rajin berdoa, ya. Apalagi rajin ke sekolah minggu, rajin membuka Alkitab, rajin bernyanyi, bukan rajin ngomelin bapak mamanya, bukan rajin hanya main layangan kan, bukan rajin hanya main apa, main PS, bukan itu, ada waktunya. Papi maminya juga harus memberi waktu untuk bermain. Tapi hidup kita ini bukan bermain selamanya. Tapi kita harus belajar. Karena di depan sana jauh sekali, di sana ada cita-cita kita yang besar. Bagaimana bisa mencapai itu? Berarti kita harus berdoa, kita harus belajar, kita harus apa? Punya harapan, punya mimpi yang besar untuk menggapai itu, supaya nanti hidup kita menjadi hidup yang apa? Hidup yang bertanggung jawab, hidup yang jujur. Karena kerajinan kita menjadi orang pandai. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Oon. Kita anak-anak sekolah minggu nggak boleh oon, harus rajin, semangat. Kemudian dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu ada disiplin. Disiplin, disciple, dari kata murid-murid. Jadi harus disiplin. Pernah nonton film Cina?
Bagaimana kalau murid karate atau taekwondo atau Shaolin itu, murid-muridnya itu harus disiplin, tidak boleh melawan gurunya, tidak boleh melawan yang mengajari. Dia harus disiplin bangun tidur, dia harus disiplin berdoa, dia harus disiplin belajar, dia harus hormat kepada orang yang lebih tua. Inilah yang menyemangati kita, membuat kita semangat, ya, karena Tuhan itu baik. Kalau ingin dirubah, kemarin kalau kita tidak dapat juara, tahun depan akan mendapat juara, ya. Artinya dengan semangat berdoa, semangat belajar, tentunya Tuhan akan memberkati pelajaran kita, memberkati keluarga kita, memberkati papi mami kita, memberkati semuanya kalau kita betul-betul punya keinginan yang lebih baik ke depannya. Oke? Siap semuanya? Anak sekolah minggu harus siap, ya? Oke. Jadi artinya bersiaplah untuk lebih baik ke depan. Gapailah cita-citamu setinggi langit, ya, supaya kalian menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi calon-calon pemimpin di negara atau di dunia ini. Jadi Tuhan memberkati kita semuanya, ya. Sekali lagi, jaga kesehatannya, ya. Tetap berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita siang dan malam. Amin. Kita berdoa. Lipat tangan. Kembali kami bersyukur Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih atas firman yang Tuhan berikan. Engkau telah bersabda bagi kami supaya kami meninggalkan kegelapan dan menjadi terang. Biarlah kami menjadi anak-anak yang terang. Dalam anak terang kami akan melakukan keadilan, kebaikan, dan juga kebenaran dalam kehidupan kami. Karena itu juga yang diberikan oleh Kristus Yesus. Karena Yesus adalah terang dunia yang menerangi kegelapan karena dosa-dosa manusia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami, akdas kami, pendidikan kami, orang tua kami masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu yang baik-baik, yang ganteng, yang cantik, ya. Nanti ketemu lagi di minggu ke depan, mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Terima kasih buat guru sekolah minggunya, ya. Oke, kami serahkan lagi kepada kakak sekolah minggunya yang cantik-cantik, ya, yang baik, ya. Oke. 2, 3. Oke, semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh Pendeta. Bagaimana kita harus menjadi anak-anak terang, ya Kak Karin, ya? Iya, kalau anak terang itu menjadi berarti anaknya harus rajin, harus baik, ya Kak Karin, ya. Karena Anda yakin semua anak-anak sekolah minggu, kita semua adalah anak terang, anak baik. Jadi bisa menyenangkan Tuhan. Oke, kita mau menutup ibadah kita pagi ini. Kita mau nyanyi apa, Kak Karin? Karena kita mau jadi anak-anak terang, Tuhan Yesus mau sayang sama kita, jadi kita mau nyanyi Yesus cinta Semua. Oke. Yesus cinta semua manusia.
memberkati kesehatan, pekerjaan, mama dan papa. Tuhan kiranya juga memberkati kami, memberikan kesehatan, kepintaran, sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, berikut adalah aktivitas yang telah dikerjakan minggu lalu. Check it out.